Cem People, bersama aku Bunga Citra Nanda dengan segmen Cemtal Kimia Berbicara. Nah, kali ini aku nggak sendiri, aku lagi ditemenin 3 mahasiswa yang berprestasi yang tentunya hebat banget telah lolos Pilmapres tingkat prodi, fakultas, bahkan universitas. Oke, kita tanya-tanya yuk pengalaman mereka selama ikut Pilmapres. Untuk itu kita tanya dulu nih yuk, perkenalan dulu. Dari siapa dan angkatan berapa? Boleh dari kakaknya? Oke, halo semuanya, Champ People. Perkenalkan, nama aku Abian Josan Kabir. Di sini aku angkatan 2021. Halo semuanya. Halo Cem People, perkenalkan nama aku Naila Fitriananda, aku dari Kimia Angkatan 2023. Salam kenal ya semuanya. Halo Champ People, kenalin aku Ersa Fitria Febiola dari Kimia Angkatan 23. Oke, kita udah tahu nih nama-nama dari mahasiswa ini. Lanjut, aku mau nanya, bagaimana kalian mengetahui tentang Pilmapres dan apa yang membuat kalian tertarik untuk ikutan Pilmapres tahun ini? Mengetahui Pilmapres mungkin karena ini adalah agenda tahunan ya. Jadi ya mungkin memang setiap tahunnya selalu diadakan kegiatan Pilmapres ini. Tentu aja dari surat yang ada dari Dikti yang kemudian diteruskan dari universitas ke prodi dari sana tentu aja. Terus motivasinya untuk ikut dalam Pilmapres tahun ini adalah seperti saya sampaikan selalu untuk aktualisasi diri ya. Untuk membuktikan bahwa masih ada sisa-sisa semangat dalam diri ini. Mungkin karena saya adalah mahasiswa semester akhir juga, yaitu salah satu aktualisasi diri untuk diri saya sendiri, untuk mungkin salah satu membanggakan diri saya sendiri, merasa diri saya pantas untuk banyak hal dan satu lain hal lainnya adalah mengikuti Pilmapres ini. Itu sih. Oke, untuk informasinya aku dapat dari dosen, terus juga ada teman aku yang share juga di grup kelas. Terus kenapa aku coba untuk ikut Pilmapres ini? Karena sebenarnya ini ajang yang sebenarnya menurut aku itu hal yang lumayan besar ya, bahkan besar mungkin ya. Karena di bayangan kita tuh mahasiswa berprestasi itu adalah suatu title yang mungkin bisa dibilang itu sangat bagus dalam mahasiswa. Jadi aku mau coba ikut walaupun dalam tingkat prodi dulu dan ternyata banyak banget insight yang aku dapetin dari teman-teman yang sudah ikut-ikut Pilmapres ini dan tentunya ini kedepannya menjadi pembelajaran aku untuk tahun depan bisa menyiapkan lagi Pilmapres untuk tingkat berikutnya. Kalau aku sendiri sama seperti Kak Abian dan Naila juga ya, tahu informasinya dari Kaprodi, dosen, dan Komti yang nge-share informasi mengenai Pilmapres ini. Untuk motivasinya sendiri, karena aku tipe orang yang pengen aktif ya kalau lagi masa kuliah atau enggak sekolah, jadi aku pengen ikut semua kegiatan yang ada hubungannya dengan pengembangan diri, terutama Pilmapres ini. Juga, sebagai bentuk, apa ya, cara aku buat nge-show up minat dan bakat dan kemampuan yang aku punya gitu. Oke, eh, sebelumnya kan untuk ikutan Pilmapres ini pasti ada syarat-syarat ya. Nah, syarat itu salah satunya itu apply sertifikat. Nah, untuk kalian ini apply sertifikat apa sih sampai bisa lolos untuk Pilmapresnya? Oke. Uh, jadi untuk Pilmapres ini nggak hanya sertifikat ya sebenarnya yang di-apply. Pertama itu kita harus bikin dulu terkait gagasan kreatif. Jadi gagasan kreatif itu berdasarkan dari SDG. SDG itu Sustain Development Goals. Sustain Development Goals ini ada beberapa poin, ada 13 jika saya tidak salah. Nah, di situ kita harus tulis gagasan kreatif tersebut, itu satu hal. Kedua, kita juga harus bikin poster terkait SDG lainnya yang sudah kita tulis di gagasan kreatif. Kemudian ada video bahasa Inggris dan terakhirnya baru terkait prestasi. Kemudian yang ditanyakan terkait prestasi yang saya apply, ada beberapa. Yang pertama mungkin yang saya ingat ya. Pertama, saya pernah menjadi partisipasi di acara IOM itu di Ho Chi Minh City, Vietnam. Di sana sebagai partisipan. Kemudian juga saya juga sebagai juara NUDC 2 tahun berturut-turut di fakultas. Kemudian di universitas juga juara 2 dan juara 3, yang di fakultas juara 1. Kemudian juga saya juga alhamdulillahnya mendapatkan hibah dari Dikti terkait PKM artikel ilmiah bersama Karudi dan juga Karanti.
kemudian juga ada P2MW yang diketuai oleh Kariski dan juga bersama Abizar kan saya. Kemudian juga saya juga pernah partisipasi dalam kegiatan debat di Sukabumi di Nusa Putra University. Kemudian mungkin itu saja yang saya ingat, saya lupa. Tapi sebenarnya ada haki juga, ada beberapa prestasi yang lainnya, tapi ada maksimalnya yang saya cantumkan di sana. Jadi mungkin itu yang saya ingat untuk sekarang. Terima kasih. Oke, untuk sertifikat yang aku apply di capaian unggulan itu, yang pertama itu juara 1 KDMI tingkat prodi, terus ada juga bukan sertifikat sebenarnya, itu kayak SK yang diturunkan dari BEM FMIPA sebagai ketua inaugurasi BEM FMIPA 2024. Terus juga aku me-apply sebagai partisipan dari seminar-seminar internasional maupun nasional. Sekian, terima kasih. Kalau dari aku sendiri, sebenarnya, banyak kategori ya, Kak, buat, si capaian unggulan ini kayak, bentuk kita pengabdian, penghargaan, atau pengakuan gitu. Yang dimana masing-masing kategori itu, aku cantumin salah satunya pernah, ikut volunteer di PPK Ormawa tahun lalu dan sekarang juga, alhamdulillah sebagai ketua PPK Ormawa 2025. Terus ada history, organisasi, sebagai wakil ketua umum yang di Himaska ini. Terus juga, sebagai runner up 2 Duta Literasi Kabupaten Sukabumi. Terus aku juga nyantumin sebagai, tutor di kegiatan-kegiatan. Kurang lebih seperti itu sih. Wow, keren banget ya, prestasinya ternyata banyak banget. Oke, tadi kan udah disinggung sama Kak Abian ya, mengenai gagasan kreatif. Oke, bisa kalian jelasin nggak sih secara singkat tentang gagasan kreatif apa yang kalian angkat dan mengapa kalian memilih topik tersebut? Jadi terkait gagasan kreatif saya memilih 2 SDG. Pertama itu terkait kesetaraan gender, yang kedua itu terkait konsumsi yang bertanggung jawab. Jadi di sana saya ingin membuat sebuah komunitas namanya tuh Tangan Ibu, di mana Tangan Ibu ini akan bertanggung jawab untuk mempertanggungjawabkan semua sampah-sampah rumah tangga yang dikelola oleh masyarakat yang ada di sebuah desa, khususnya untuk desa-desa yang belum memiliki tempat pembuangan akhir, karena banyak sekali desa yang sampahnya tidak terkelola dengan baik. Maka dari itu banyak sekali tempat daerah-daerah yang masih membuang sampah di mana saja. Maka dari itu program Tangan Ibu ini akan menjadi duta atau menjadi brand ambassador, kemudian juga akan menjadi seseorang yang untuk meningkatkan partisipasi kerja di Indonesia. Jadi ikut dalam andil ekonomi Indonesia yang nantinya akan meningkatkan juga ekonomi Indonesia. Jadi itu sih program Tangan Ibu itu, terkait meningkatkan secara sosial dilihat perempuan itu memiliki nilai yang lainnya, tidak hanya sebagai berumah tangga, tapi sebagai agent of change juga, dan bisa menyelesaikan terkait permasalahan sampah yang ada di desa-desa. Itu dari saya. Oke, untuk gagasan kreatif yang aku apply untuk pemilihan mahasiswa berprestasi itu yaitu efek potensi kulit buah salak sebagai sumber agen reduksi alami dengan fotokatalisis CO2. Jadi sebenarnya karena di sekarang tuh banyak banget ya limbah organik dari kulit buah salak yang tidak digunakan atau tidak dimanfaatkan. Ini sebenarnya untuk secara kimia kita bisa gunakan sebagai agen reduksi alami. Dan ternyata hasil dari gagasan kreatif ini memiliki sebuah manfaat yang lumayan banyak ya. Karena dengan hal ini kita juga menjadi salah satu inovasi untuk mengurangi sampah limbah organik sehingga dalam kebutuhan rumah tangga atau sampah rumah tangga ini dapat dikelola dengan baik. Dan tentunya dalam SDG ini aku ngambil yang 9 yaitu dengan infrastruktur, industri dan juga inovasi. Nah, ini salah satu inovasi mahasiswa kimia untuk meningkatkan bahwa sampah limbah organik itu banyak sekali manfaatnya jika kita kelola dengan baik, dan tentunya ini bisa menjadi salah satu agent of change juga sebenarnya, karena sebenarnya kulit buah salak itu jarang banget dimentionnya oleh orang, biasanya hanya makan isinya aja, tapi ternyata dalam hal kimia ini sangat berkesinambungan dan bisa dimanfaatkan. Terima kasih. Kalau gagasan kreatif yang aku bawa di Pilmapres kemarin tuh, mengenai pemberdayaan masyarakat lokal di daerah pesisir. Yang kebetulan aku kan background aku, tinggalnya dekat pantai ya. Jadi,
aku kepikiran aja membuat bioaditif atau katalis untuk biofuel dari limbah kulit udang. Yang dimana limbah kulit udang ini mengandung senyawa organik yakni kitin yang bisa diekstrak nantinya menjadi etanol, lalu bisa digunakan sebagai katalis di biofuel itu. Eee, Ya apa sih, targetnya memang ke masyarakat pesisir yang dimana masih menggunakan bahan bakar, fosil, kayak solar, bensin, dan lain-lain yang dimana itu tuh lama-kelamaan akan habis kan ya. Jadi, aku memaksimalkan, bahan organik yang memang dari limbah gitu. Untuk SDGs-nya, aku mengambil poin nomor 7 dan 13 mengenai, konsumsi keberlanjutan dan energi bersih, clean energy gitu. Oke, berarti keren banget ya. Ternyata limbah itu bisa diubah menjadi sesuatu yang bisa bermanfaat bagi lingkungan. Oke, selanjutnya aku mau nanya, apa pelajaran paling berharga yang kamu dapatkan selama mengikuti Filmapres? Pelajaran yang paling berharga saat ikut Filmapres, satu hal yang paling besar pada saat di universitas, bahwa kita tuh sebenarnya bukan apa-apa gitu dibanding lainnya. Kadang kita merasa menjadi ikan besar, padahal lingkungan kita atau kolam kita itu kecil gitu. Sedangkan saat kita naik level, kita akan melihat ikan-ikan besar lainnya yang lebih besar dari kita gitu. Nah, di tingkat universitas, salah satunya banyak sekali orang-orang yang prestasinya jauh lebih besar dari yang pernah kita kenal, dari yang pernah kita tahu gitu. Ternyata mereka bisa seberprestasi itu, mereka bisa membanggakan itu, mereka bisa sekeren itu. Dan kemudian pasti lebih di atasnya lagi, di tingkat TIKTI, di tingkat nasional, itu pasti akan ada yang lebih keren lagi. Jadi pelajaran yang berharga bagi saya adalah jangan pernah berpuas diri, jangan pernah merasa bahwa kita cukup. Tentu saja kita harus bersyukur, tentu saja kita harus paham untuk kembali lagi kepada Tuhan, namun tentu saja kita harus berusaha sekuat tenaga gitu. Nah, di sini yang saya sangat-sangat ingat di dalam kepala saya pada saat ikut Filmapres adalah ya kita tidak boleh berpuas diri gitu. Kita harus selalu mencari lagi kegiatan lainnya, prestasi lainnya, atau hal-hal positif bagi diri kita karena kita masih muda. Banyak, bahasa kasarnya adalah banyak kesempatan kita untuk gagal gitu karena kita masih muda, belum punya tanggungan yang lebih banyak. Maka dari itu banyak-banyaklah gagal di waktu muda sehingga nanti pada saat kita memiliki usia yang sudah ideal, kita memiliki pelajaran-pelajaran yang sudah didapatkan pada saat kita muda itu. Itu sih yang saya dapatkan. Untuk pelajaran yang paling saya ingat dalam ikut Filmapres ini, yang pertama itu kita tuh sebenarnya masih banyak yang harus kita eksplorasi. Apalagi di saat itu saya masih semester 4, begitu juga dengan Ersa. Dan tentunya dosen itu sangat merekomendasikan untuk kita tuh eksplorasi bukan hanya di lingkungan universitas saja. Contohnya itu lomba-lomba yang di luar maupun kegiatan-kegiatan yang di luar. Jadi kedepannya untuk kita ikut Filmapres ini mempunyai suatu capaian unggulan yang lebih banyak seperti poin-poinnya itu. Terus juga gimana cara kita untuk bisa apa ya, kayak di depan dosen tuh kayak kita menjelaskan apa yang kita dapat gitu dari naskah gagasan kreatif kita. Dan ternyata banyak banget insight dari dosen bahwa hal ini tuh harus kayak gimana, ke depannya gimana. Jadi kita sebagai mahasiswa ini bisa menjadi apa ya, PR ke depannya, kita bisa nggak sih menginovasikan atau kita tuh bisa menciptakan nggak sih hal yang kita udah jadiin gagasan kreatif. Terus juga buat ke depannya mungkin kita pengennya terus bereksplorasi dan mengambil banyak banget kesempatan ke depannya, begitu juga dengan Kak Abian yang sebutkan tadi, bahwa kita juga masih muda, masih banyak waktu yang perlu kita ini, apa bahasanya, kayak banyak waktu untuk kita gunakan lebih baik lagi. Jadi itu aja sih dari aku. Kalau dari aku sama seperti Kak Abian dan Naila juga ya, kalau misalnya, pengalaman berharga, yakni kita menjadi termotivasi sama ter-booster gitu, karena banyak orang yang lebih hebat dari kita gitu. Kita juga pengen, melakukan hal yang sama dengan berprestasi ataupun berguna gitu buat masyarakat
sekitarnya. Dengan langkah awal yakni ikut Pilmapres ini. Jadi untuk motivasi aku sendiri jadi lebih meningkat dan tentunya bisa menular ke semuanya untuk berprestasi lagi di tahun-tahun berikutnya dan ikutan Pilmapres lagi tentunya. Berarti ikutan Pilmapres ini bisa menjadi dampak positif bagi kalian ya. Oke, boleh nggak sih diceritain nih bagaimana proses perjalanan kamu bisa sampai tingkat prodi bahkan universitas? Oke, kalau dari tingkat prodi mungkin karena agak dadakan ya kalau di prodi, jadi persiapannya masih banyak hal-hal yang belum sempurna pada saat di prodi. Jadi pada saat itu dihubungin sama Kaprodi mungkin hanya hamin beberapa hari dan ya persiapannya nggak begitu matang, namun alhamdulillahnya mungkin saya dikasih kesempatan untuk maju ke fakultas, jadi untuk mewakili program studi kimia. Dan pada saat di prodi kimia mungkin itu lebih siap terkait naskah gagasan kreatif dan seterusnya, tapi ada permasalahan terkait video berbahasa Inggris karena mungkin ini untuk pelajaran juga untuk siapapun yang nanti mewakili kimia ataupun mewakili bisa jadi fakultas dan universitas, bahwa video berbahasa Inggrisnya itu saya terlalu menjelaskannya secara lebar. Seharusnya salah satu poin gitu, mau memberikan informasi mau persuasif gitu, dan jika mau orasi itu. Nah, saya ketiga-tiganya saya ambil, itu permasalahannya di fakultas. Namun untuk hal lainnya saya rasa lancar-lancar saja. Kemudian di tingkat universitas ya sayangnya mungkin karena salah satu faktor paling utamanya adalah ini kan pemilihan mahasiswa berprestasi, mungkin karena saya terlalu lambat ya di semester akhir untuk ikut Pilmapres ini, itu jadi salah satu faktor utama mungkin saya tidak bisa mewakili universitas. Yang kedua tentu saja prestasi-prestasi yang begitu gemilang dari fakultas lainnya yang lebih berprestasi dari fakultas MIPA yang diwakili oleh saya sendiri, yang mungkin sayangnya di sana saya hanya menjadi juara harapan 1 atau mungkin peringkat 4 dari 6 fakultas yang ada di Universitas Pakuan ini. Itu sih kalau dari saya. Oke, untuk perjalanan ikut Pilmapres ini tentunya sama sih sebenarnya kayak di prodi ini, emang informasinya lumayan dadakan dan tentunya agak lumayan mepet ya waktunya, kayak kita penyusunan naskah gagasan kreatif, terus juga kita mengumpulkan capaian unggulan dan tentunya kita juga kan akan mempresentasikan. Namun alhamdulillah bisa dilaksanakan dan mungkin lancar ya pas hari H, dan itu menjadi banyak banget pembelajaran karena ternyata dari dosen juga ngasih tahu kalau ada yang kurang tuh apa aja. Dan mengenai video bahasa Inggris juga mungkin buat teman-teman ke depannya, biasanya kalau dalam Pilmapres itu dia tuh kayak one take, jadi dipersiapkan lagi dalam video bahasa Inggrisnya itu dalam waktu yang cukup lama ya, jadi bisa dicari lagi kalian mau ngambil yang apa, terus juga nanti topiknya apa, karena itu akan berpengaruh juga terhadap nilai kalian di pemilihan mahasiswa berprestasi nanti. Sekian, makasih. Kalau dari aku gak jauh beda juga karena seleksi tingkat prodi yang kebesokannya tuh langsung ke univ ya, langsung ke fakultas. Ya jadi buru-buru juga dan kebetulan pas ngerjain gagasan kreatif tuh aku lagi pulang di rumah dan mau ke sini lagi gitu, mau ke Bogor lagi. Jadi emang ngerjainnya tuh bener-bener semalaman, itu gak boleh dicontoh ya. Tapi ya gitu pepet guys. Tapi alhamdulillahnya teratasi dan capaian unggulan, begitu juga video bahasa Inggris. Ya. Walaupun mendadak ternyata, tapi kalian tetap menyanggupi ya. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir. Boleh nggak sih beri pesan khusus untuk mahasiswa lain yang ingin mengikuti jejak kalian untuk ikut Pilmapres tahun depan? Pesan untuk teman-teman semuanya, untuk Jam People semuanya, mungkin yang pertama teman-teman harus punya kesadaran diri akan diri sendiri dulu, bahwa teman-teman tuh berprestasi itu bukan untuk ikut Pilmapres, tapi untuk meningkatkan kemampuan diri sendiri. Teman-teman semuanya harus tahu dulu potensi teman-teman semuanya di mana. Jika nggak tahu ya coba semuanya. Barangkali ada hasil di bagian A atau bagian B, maka teruskan tersebut. Karena kadang kita perlu menjadi generalisir terlebih dahulu untuk menjadi nanti berikutnya menjadi spesialis.
Nah, jadi mungkin itu kalian coba semua perlombaan, semua kegiatan gitu. Yang mana kalian happy, yang mana kalian suka, yang mana kalian passion, maka lakukan terus menerus. Karena Film Apres ini runningnya tuh gak hanya dalam 1 hari 2 hari, tapi dalam 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun dan seterusnya. Jadi akumulatif gitu. Tidak hanya kegiatan dipersiapkan dalam 1 ataupun 2 bulan, dibutuhkan persiapan prestasi karena paling utama menurut saya sendirinya terkait pemilihan mahasiswa berprestasi ini adalah capaian unggulan atau prestasi yang kalian buat. Tidak hanya prestasi terkait perlombaan, teman-teman, ada hibah, ada haki, ataupun kegiatan lainnya, partisipasi seminar internasional pun termasuk di sana gitu. Kalian punya usaha dan kalian punya nomor induk berusaha, terus kemudian kalian punya cash flow-nya sekian juta, itu pun bisa masuk gitu. Jadi apapun kegiatan-kegiatan positif yang bisa dilakukan, lakukanlah gitu. Karena Film Apres ini kembali lagi tidak hanya dalam jangka waktu 1 tahun atau 2 tahun. Mungkin saya saat ini menang kesempatan karena balik lagi saya punya waktu yang paling banyak gitu dibandingkan Naila dan Erisa dan Ersa maaf jadi karena akumulatif dari saya pada saat kuliah selama 4 tahun ini yang mungkin kesempatan menang. Bukan berarti saya lebih baik dari mereka berdua, tidak sama sekali. Mungkin salah satu yang paling terbaiknya adalah karena mungkin saya waktu yang paling banyak. Itu aja sih teman-teman, untuk pesan teman-teman semuanya. Jadi maksimalkanlah waktu-waktu kalian pada saat kuliah karena jadi mahasiswa itu privilege banyak banget. Itu. Oke, untuk pesan buat mahasiswa atau Champ People, jangan takut coba. Soalnya kalau Film Apres ini sebenarnya kalian tuh jangan takut untuk kayak sertifikatnya sedikit nih, kayaknya aku nggak bisa ikut. Sebenarnya tuh banyak banget ya, kayak tadi yang Kak Abian sebut. Terus juga di sini dalam Film Apres ini tentunya kan dari semester kedua ya biasanya. Nah, kalian mungkin yang semester 2, 4, 6 itu bisa juga jadi pembelajaran. Misalkan dari semester 2 ikut, ternyata kurang nih dicapain unggulan, berarti selama 2 semester ke depannya kita bisa kumpulin dulu nih sertifikat, entah kita ikut juga kayak PPK Ormawa, terus juga PKM, terus juga lomba-lomba debat maupun kayak ajang ONMIPA. Jadi sebenarnya banyak banget kayak kesempatan yang kita dapetin sebagai mahasiswa untuk dapetin prestasi yang lebih banyak lagi, apalagi universitas juga memberikan privilege sebagai daya tampung kita untuk minat bakat kita gitu. Jadi jangan takut coba, apalagi buat Champ People yang mungkin masih semester awal. Kalau dari aku sih jangan takut mencoba ya. Jangan takut mencoba, jangan takut kalah. Karena ketika kita mau mencoba tapi kita takut kalah, kita gak akan maju-maju, teman-teman. Jadi kalau ada event-event yang kita sukai atau kita mau, coba aja dulu. Urusan menang atau kalah nanti ya. Jadi kalau kalian memang targetnya pengen ikutan Film Apres, berarti dari sekarang push semua kemampuan kalian untuk ikutan lomba kah, seminar kah, atau pengabdian kah. Jadi ketika ada event itu di tahun depan atau tahun depannya lagi, kita udah siap nih sama semua sertifikat yang udah kita dapeti. Oke, mungkin buat teman-temannya boleh di-note untuk Film Apres berikutnya. Oke, mungkin cukup sekian perbincangan kita pada kali ini. Aku mau berterima kasih untuk kalian udah mau sharing tentang pengalaman kalian selama menjadi Film Apres. Oke, mungkin cukup sekian dari dari saya. Oke teman-teman, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Dadah! Bye.